Baik, kita bicara mengenai virtual di mana 2016 ini juga disebut-sebut sebagai tahunnya virtual reality. Penjualan teknologi ini diperkirakan bisa meningkat 8 kali lipat dari sebelum di tahun 2015. Pertumbuhan bisnis virtual reality pun diprediksi akan terus meningkat. Virtual reality atau VR secara sederhana dapat diartikan sebagai teknologi yang mampu membawa seseorang seolah-olah berpindah dari dunia realita ke dunia virtual. Sekarang teknologi ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. 2016 bahkan digadang-gadang sebagai The Year of VR. Beberapa perusahaan besar seperti Samsung dan Sony dengan sangat serius menggarap proyek ini. Diperkirakan penjualan berbagai perangkat VR tahun 2016 mencapai 5,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 67 triliun rupiah dari seluruh benua di dunia. Naik hampir 8 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 660 juta dolar Amerika atau sekitar 8,7 triliun rupiah. Prospek bisnis yang cerah inilah yang turut mendorong sekelompok anak muda Bandung mengembangkan VR buatan dalam negeri. Berbeda dengan produk VR lainnya yang dibanderol dengan harga cukup tinggi, headset VR karya Octagon Studio ini bisa didapatkan dengan harga Rp175.000 saja. Kenapa kita bikin murah? Itu karena kita yang tadi saya bilang tadi, pertama kita pengen ngenalin produk virtual reality sendiri ini ke masyarakat Indonesia gitu kan, dan kita tahu kalau supaya barang ini supaya viral ya memang harus barangnya nggak boleh terlalu mahal gitu. Meski murah, pengalaman virtual reality yang dihadirkan tetap sama. Yang membedakan hanya material headset yang digunakan. Teknologi VR ini mulai dikembangkan 2 tahun lalu dan mulai dipasarkan awal tahun 2016. Jenis aplikasi yang telah diluncurkan adalah foto 360 derajat, di mana penggunanya bisa merasakan seolah sedang berjalan-jalan ke berbagai tempat di luar negeri. Selain VR, sebelumnya Octagon Studio telah meluncurkan Augmented Reality atau AR. AR merupakan kebalikan dari VR, di mana dunia virtual dicoba dibawa ke dunia realita. Bentuk AR yang dikembangkan berupa flashcard yang dapat menjadi gambar bergerak 3 dimensi jika dipindai dengan smartphone. Teknologi ini ditujukan untuk edukasi anak dengan cara yang menghibur. Baik VR maupun AR diprediksi akan menjadi bisnis yang besar di kemudian hari. Menurut saya sih bakalan gede banget ya, soalnya nih VR kayak ngerevolusi berbagai industri. Entertainment, games, film, the way people interaksi, everything gitu. Jadi semuanya bakalan berbondong-bondong nih mengimplementasikan si teknologi VR ini ke berbagai hal, ke berbagai bidang. Sejauh ini headset VR baru dipasarkan di dalam negeri dan sudah terjual sebanyak 3.000 unit. Sementara flashcard telah mencapai pasar mancanegara seperti Singapura, Australia, dan Amerika Serikat dengan total penjualan 200.000 unit. Menanggapi berkembangnya bisnis VR dan AR di dalam negeri, Badan Ekonomi Kreatif atau Bearcraft menyatakan sangat mendukung. Meski begitu, Bearcraft masih mengkaji arah pengembangan VR dan AR di Indonesia ke depan. Itu luar biasa, tapi kita masih meraba, mau dibawa ke arah mana sih virtual reality ini? Apakah hanya untuk senang-senang main game, atau olahraga berprestasi, atau dunia kedokteran, atau apa gitu? Ini masih menjadi pertanyaan sama semua orang gitu. Diperlukan adanya sinergi antara kreativitas anak muda dan dukungan pemerintah agar teknologi VR buatan Indonesia bisa berkembang. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga bisa bersaing dengan produsen-produsen VR lain dalam memasarkan produknya. Gita Ayu Pratiwi, Reza Anindita melaporkan untuk NET.